Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Efni Mayana dalam mata kuliah Praktek Komputer atau Komputer 1. Pada pertemuan 12 ini, kita akan membahas mengenai gabungan logika if dengan fungsi string kita. Yang kedua, menggabungkan lookup dengan logika if dan fungsi string. Oke, kita lihat kasus untuk penggabungan fungsi if dengan logika string kita. Contoh, kita memiliki data mahasiswa berupa kolom NPM dan kolom nama. Nah, dari kolom NPM kita bisa memperoleh kode prodi. Kode prodi diambil 2 digit pertama dari data NPM kita. Nah, untuk fungsi string sebelumnya di pertemuan 10 sudah kita pelajari. Fungsi string terdiri dari left, right, dan mid. Nah, kode prodi diambil dari 2 digit pertama, berarti kita menggunakan pemenggalan dari sebelah kiri. Berarti kita pakai left. Buka kurung, kita klik sel yang menjadi acuannya adalah kode NPM. Kita klik sel acuan NPM. Kita ambil digit pertama, dibatasi di sini titik koma. Yang dengan koma boleh cobakan, itu tergantung settingan Microsoft Excel kita. Nah, diambil 2 digit, kita bikin 2. Jadi sel acuan, koma, jumlah digit yang akan diambil. Nah, berarti kode prodi didapat 2 digit pertamanya adalah 12. Ini tinggal kita kopikan. Oke. Nah, nama prodi bisa didapat dari nama prodi boleh kita ambil dari kode prodi, ya. Atau kalau kita belum punya kode prodi, nanti boleh dari NPM. Jadi di sini boleh digabung fungsi string dan logika if kita. Tapi kalau udah diketahui kode prodi, bagus dari kode prodinya. Kalau 11 sistem informasi, 12 ekonomi syariah, sampai ada 16. Nah, kalau dengan if biasa, berarti kita acuannya ke sini, ke kode prodi, karena memang sesuai dengan kode yang ada di sini. Kalau tidak ada kode prodi, kita bisa ambil ke NPM. Di sini kita gabungkan fungsi string dan logika if. Nah, untuk nama prodi kita coba dengan if biasa. If sudah kita pelajari juga di pertemuan sebelumnya. If C4 sama dengan 12. Ya. Nah, ini angkanya dikasih kutip karena ini merupakan NPM, bukan hal yang akan diproses. Koma, maka jurusannya adalah sistem informasi. Nah, if yang kedua, kita batasi titik koma lagi, kita ulang if lagi, buka kurung lagi, klik sel acuan. Sama dengan, ini 11 dulu, ya, ini baru 12. Maka, dia adalah ekonomi syariah. Oke, kita if lagi, if kode prodi sama dengan 13, maka dia adalah perbankan syariah. Oke, titik koma lagi, if dia adalah 14, if di kode prodi sama dengan 14, maka dia adalah hukum keluarga Islam. Kasih kutip. Keluarga Islam. If di kode prodi sama dengan 15, maka dia adalah hukum pidana Islam. Yang terakhir boleh di-if-kan lagi, boleh ambil jawaban langsung.
Jadi selain dari semua itu nanti akan dianggap hukum ketatanegaraan. Yang terakhir boleh jawabannya saja. Tutup kurung sebanyak jumlah if atau lihat warna tutup kurung, kalau udah hitam berarti udah pas. Setelah itu kita copy. Oke, kita perlebar. Untuk mengambil nilai dari uang kuliah, kita bisa lihat tabel bantu. Ini nama prodi, ini uang kuliah berdasarkan kode prodi. Jadi caranya sama dengan mengambil nama prodi. Nah, tetapi kalau kode prodi tidak ada di sini, berarti acuan kita kepada NPM. Nah, kalau yang biasa sudah kita coba di contoh nama prodi. Untuk uang kuliah, kita coba memenggal dari fungsi string, baru kita if-kan. Oke. Jadi, uang kuliah diambil dari kode prodi, berdasarkan kode prodi. Kita coba kode prodi langsung dari NPM. Jadi, kita if-kan dulu, jika ini diambil 12, 12 ini berada di left. Jika diambil dari left cell A4 yaitu 2 digit. Di sini saya pakai titik koma, tergantung komputer kita, bisa titik koma, bisa koma. Sama dengan 2 digit, pertamanya sistem informasi, kalau dia 11 nanti berarti uang kuliahnya adalah 5 juta. Untuk nilai uang berupa angka, kita tidak boleh mengasih titik atau koma supaya bisa diproses nantinya. Jangan dikasih kutip kalau dia berupa angka. Tutup kurung. Oke. If left. Oke. Nah, ini untuk fungsi prodi yang pertama. Prodi yang kedua kita bisa ulangkan lagi. Kita ulangi. If left, klik sel acuan kita sama dengan diambil 2 digit pertama, tutup kurung, sama dengan 11, maka dia adalah 4.500.000. If diambil dari, kalau kita tahu, kita boleh langsung ketik A4, diambil 2 digit adalah 13, maka dia adalah uang kuliahnya adalah 5 juta. Sama uang kuliahnya. Oke. Nah, kalau if lagi, ini boleh kita di atasnya juga boleh kita lanjutkan bikin rumusnya. If left dari ini diambil ini di formula bar kita bikin rumus 2 digit sama dengan adalah 14, maka uang kuliahnya adalah 4 juta. 4 juta. Oke. If left A4, 2 sama dengan 15, maka uang kuliahnya adalah 4.700. Oke, yang terakhir boleh selain daripada itu 4.750. Tutup kurung sebanyak jumlah if. Oke, jadi ini rumus kita, bisa di sel ini langsung, bisa ke atas.
Nah, yang terakhir boleh di-if-kan lagi atau diambil nilai akhirnya. Kalau udah enter lagi. Oke, kita lihat ekonomi syariah berapa nilainya. Nah, ini dia ekonomi syariah. Nah, 4750. Berarti di sini ada kesalahan. Mengapa? Seharusnya ekonomi syariah adalah 4.500.000, tetapi di sini 4750. Ekonomi syariah yang 12. Kita cek yang 12. 11 segini 12. Nah, ini salah bikin. Ini seharusnya 12. Oke, perbaiki. Berapa ekonomi syariah? Betul, 4,5. Kita tinggal copy. Kita copy ke bawah, kita cek. Ini 11, betul 5 juta. Nih, 11 5 juta. 13 juga 5 juta. 14 4 juta. Oke, baik. Jadi itu cara menggabung fungsi string dengan logika if. Kita perhatikan kembali logika if, fungsi string, sel yang mau dipenggal berapa digitnya, ini digit yang akan dipenggal itu, nah ini nilai jawabannya, diulang terus, terakhir baru tutup kurung. Nah, untuk tahun masuk, misalnya tahun masuk diperoleh dari 2 digit dari digit ketiga di NPM. Nah, jadi digit ketiga ini ada 17, ada 18, 19, ini merupakan tahun masuk. Nah, kalau tahun masuk berarti dia berada di tengah. Di tengah kita ingat kembali dia adalah mid. Mid dari ini, koma, menuju ke 3 digit ini berarti ada 3 digit. 1, 2, 3. Kita ambil 2 digit. Tutup kurung, enter. Oke, yang keluar adalah 17, 18. Nah, kita ingin ada 2000, 2017, 2018. Nah, berarti di rumus ini, boleh double klik di sini, kita bisa tambah 20 dulu. Penggabungnya dikasih dan. Karena dia teks, kita boleh tidak, karena dia angka, boleh tidak dikasih kutip. Oke. Nah, nomor mahasiswa ini diperoleh 3 digit terakhir dari NPM. Berarti yang terakhir dari NPM ini adalah nomor mahasiswa. Digit terakhir kita ingat kembali penggunaan right. Sel acuan diambil 3 digit. Enter, kita copy ke bawah. Oke, jadi inilah penggunaan dari gabungan fungsi string dan logika if kita. Oke, kita bisa lihat semua rumus dengan kontrol, tekan kontrol dan tanda garis berliku di bawah escape itu. Nah, ini rumusnya. Kalau mau normal kembali, kontrol dan tekan garis yang di bawah tombol escape kembali. Nah, untuk kasus, kita bisa coba kasus penggabungan fungsi kita, fungsi logika if, fungsi VLOOKUP, dan fungsi string kita gabung. Kita punya data, kode siswa, nama siswa, lalu uang mukanya. Yang lain ini bisa diperoleh dari tabel bantu dan ketentuan yang diberikan. Oke. Nah, untuk nomor kelas, kita lihat nomor kelas itu berupa 101, 102, 103. Kita lihat dia ada di kode siswa, berada di tengah. Berarti kita bisa cari dengan logika mid. Sama dengan mid, fungsi stringnya, lalu diambil adalah mau menuju ke mid itu ada 1, 2, 3. Yang mau diambil adalah 3 digit. Nah, itu. Mid, sel acuan, huruf menuju karakter berapa digit yang akan diambil.
kita copy. Coba pencarian jenis kelas. Jenis kelas ini kita lihat nomor kelas sudah ada sama dengan tabel bantu. Kita bisa gunakan fungsi VLOOKUP. Untuk bikin fungsi VLOOKUP boleh dikasih nama ini dulu seperti pertemuan sebelumnya di blok ini. Klik di name box, ketik di name box nama kelas kita. Ini contohnya kelas 2. Nah, kita bikin VLOOKUP, buka kurung, klik acuan, titik koma. Kalau kita ingat nama kelas boleh ketik, kalau enggak boleh di select aja di blok. Dia adalah koma, berapa digit, berapa kolom, jenis kolom kita adalah berada di kolom kedua. Kolom kedua. Kita ambil nilai false-nya 0. Kalau udah kita tutup kurung. Ini bisa kita copy. Kita lihat ini salah, berarti tidak kenal dia 101 yang ada di tabel bantu dengan 101 yang ada di nomor kelas. Supaya kenal, ini berupa teks, ini berupa teks, ini dianggap angka. Jadi dia tidak kenal, tidak sama. Jadi apa yang ada di sel tabel yang kita cari dengan tabel bantu harus sama. Supaya sama, yang ini teks, ini adalah angka, kita sama-sama rubah menjadi teks dulu. Supaya dia jadi teks, kita kasih kutip di depannya. Kutip 1. Oke. Kutip 1 ini kalau mau ada number yang dijadikan teks, kasih kutip 1 depannya. Oke. Nah, lihat baru dia kenal. Tampilnya tidak ada kutipnya. Ini cuma merubah format dari dia bertipe number menjadi tipe teks. Nah, jadi dia sama-sama dengan tipe data yang kita cari di atas. Oke. Baru kita copy ke bawah. Oke. Nah, kode hari didapat dari kode siswa. Berarti kita ambil sama dengan left. Nah, diklik sini adalah koma 2, enter. Dapat kode hari. Copy ke bawah. Hari kursus, dari kode hari bisa dapat hari kursus. Ini kita kasih nama di blok, kasih nama di sini. Kalau ini contohnya adalah kursus. Jadi kita bikin, lihat tabelnya VLOOKUP. Dia horizontal. VLOOKUP, klik ke sel acuan, titik koma, dibikin nama kursus 2. Lalu kita ambil kolom baris keberapa? Baris pertama kode, baris kedua hari. Kita perlu hari. Oke. Jangan lupa nilai false-nya supaya dibenarkan semua. Oke. Nah, jam mulai. Nah, jam mulai, kita lihat di sini jam mulai berada di tabel kursus kita. Berarti VLOOKUP sel acuan kita di sini. Ya, sama-sama yang ada SK sama SJRS kan di tabel kode hari. Kita blok, kita bikin dia baris yang ke-3, titik koma 0, tutup kurung. Oke. Nah, kalau nilainya seperti ini, seharusnya kan 1700. Kita coba generalkan. Klik dia, Ctrl 1. Ambil number, dia dalam keadaan general, kita kasih dalam keadaan time. Jadi dia nilai time-nya 1700. Kalau nilai Ctrl 1, kalau nilai generalnya yang tadi. Kita time kan. Oke, kita copy ke bawah. Nah, dia akan sama. Ya. Kalau SK, jam mulainya jam 17.00. Jam selesai tidak ada di tabel bantu. Kita lihat ketentuan lain. Jam selesai adalah 3 jam dari jam mulai. Berarti jam mulai ini tambah 3 jam. Kalau kita enter, nah dia menjadi sama. Jadi supaya dia memang menambahkan 3 jam, kita bisa
bagi dia menjadi 1 jam itu 24, dibagi 24, baru dia cocok. Oke. Biaya kursus itu didapat dari tabel bantu yang pertama tadi. Tabel ini namanya kelas 2 ya. Nah, ini kita kasih sama dengan VLOOKUP. Sel acuannya lihat kan ke nomor kelas, berarti nomor kelas diklik. Koma di blok tabel bantu kita ambil baris ke berapa? Baris ke 3, baris ke kolom yang ketiga. Titik koma 0. Enter. Kita bisa copy ke bawah. Mencari diskon. Diskon diperoleh dari ketentuan jika uang muka besar dari 50% dari biaya kursus atau bila siswa merupakan siswa lama, maka didiskon 10% dari biaya kursus. Jadi ada dua kondisi, mencek uang mukanya dan mengecek apakah dia siswa baru atau siswa lama. Untuk uang muka berarti nanti sel acuannya jika uang mukanya di sini besar dari 50% dari biaya kursus. Lalu kalau siswa baru atau lama diambil dari kode siswa yang berada paling akhir, yaitu LB yang ada di kanan. Oke, berarti rumusnya bisa kita buat sama dengan if uang muka, kita klik ke uang muka besar dari 50% dari biaya kursus. Ini kondisi yang pertama. Dari pernyataan tadi dikasih tahu ada operatornya logika atau. Berarti kita bisa menambahkan OR terlebih dahulu. OR, ini kondisi pertama. Nah, kita buat kondisi kedua, batasi titik koma atau koma, tergantung komputer kita. Kondisi kedua, mengambil digit terakhir dari kode siswa. Berarti digit terakhirnya adalah right. Jika right dari kode siswa adalah siswa lama. Siswa lama, right diambil 1 digit. Dia adalah siswa L ya, siswa lama yang L. Ini adalah kondisi kedua. Lalu kita boleh dikasih kurung satu lagi untuk menggabungkan dua kondisi ini, maka dia mendapat potongan 10% dari biaya kursus. Kalau tidak adalah 0. Enter. Oke. Nah, ini kita lihat, kita kasih mata uang dulu. Nah, kita lihat dia sudah memiliki biaya diskonnya. Oke, jadi ini sudah dapat diskonnya, berarti dia betul siswa lama dan kalau dilihat dari uang muka yang dibayar, nah ini tidak memenuhi. Tapi kalau atau salah satu aja dia kondisinya terpenuhi, maka diskonnya akan diperoleh. Ini di copy. Oke, berarti yang dapat diskon hanya 3. Ini uang muka 150 ya. 150 tidak besar dari 50%. Dia adalah siswa baru. Jadi sama-sama dua kondisi tidak terpenuhi. Nah, untuk mencari sisa bayar, kita bisa mengurangkan
biaya kursus kita ini dia baru bayar uang muka segini, lalu dikasih diskon pula segini. Jadi biaya kursus kurang uang muka kurang biaya diskon. Inilah total bayarnya. Oke. Total ini bisa di-copy ke kanan. Oke. Yang kalau rata-rata average. Average dari masing-masing kolom. Copy ke kanan. Oke. Jadi semuanya sudah kita peroleh. Nah, kalau mau mengetahui berapa jumlah siswa yang mengambil Photoshop saja, ya, mencari menggunakan logika count if. Count if, kita klik daerah yang mau kita cek, di mana yang berada Photoshop, programming, dan semua ada di sini. Supaya bisa dipakai ke bawah, kita kunci sel ini biar tahu nanti untuk programming, untuk web design, selnya tidak berubah, kita tekan F4. Jadi ada tanda dolarnya. Kita komakan, nah, kita mau mengambil Photoshop di sini. Klik di sel yang ada jenis kelasnya. Oke, lalu titik koma, udah. Oke, tutup kurung, enter. Nah, jadi yang Photoshop saja ada 3 siswa. Boleh kita hitung 1, 2, 3. Nah, ini bisa kita copy ke bawah. Oke, berarti ini K-nya K23 jadinya, turun ke bawah. Kalau ini nanti K-nya K24. Nah, programming cuman 2, 1, 2. Oke, dia bisa menotalkan sendiri. Mencari total pembayaran, kita bisa bikin sama dengan sum if. Kita klik jenis kelas, karena akan menotalkan masing-masing dari jenis kelas. Kita tekan tombol F4, titik koma yang akan ditotalkan per kelas dari Photoshop, titik koma, ambil jumlah uang mukanya, total dia membayar pada uang muka. F4 lagi, kunci lagi. Oke, tutup kurung, enter. Oke. Ini programming, copy ke bawah. Kita gunakan mata. Baik, kita sudah mencari semua ketentuan yang diberikan berdasarkan logika if, VLOOKUP, fungsi string, serta gabungan dari fungsi yang ada. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Selamat mencoba. Jika ada pertanyaan, kita boleh diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.